Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasrin wa la umuridin wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulina anbiya wa mursalin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Padepokan Titah Sang Raja. Semoga senantiasa seluruh penonton dan para subscriber senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan kelapangan dan dalam kemudahan, dan juga kemudahan dalam mencari maisha rezeki. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin memediumisasi untuk mengetahui rahasia-rahasia mistis yang ada di daerah Parung, ikon Parung Bogor, yaitu pohon jublek. Pohon jublek adalah pohon ikonik Parung yang ada di perbatasan antara Bogor dan Jakarta. Mungkin para sedulur atau para subscriber semua yang melewati Bogor atau mau masuk Bogor itu ada pohon yang besar di situ. Nah, kesempatan kali ini kita akan narik hodam yang meninggali atau menempati pohon tersebut. Untuk kita ulas lebih lanjut bagaimana sejarahnya. Sebelum kita mediumisasi, kita bentengi dulu dengan tasbih mutiara Sahyang Nur Cahyani Nirwana agar tidak ada gangguan-gangguan gaib yang menyerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada dalam tasbih dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana dibentengi tempat ini dengan kuat seperpor kuat. Benteng yang berlapis-lapis berenergi malaikat dalam tasbih, energi malaikat dalam tasbih dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana. Lapisi tempat ini dengan kuat, super power kuat. Allahu ya fi sallallahu ala Muhammad ya fi sallallahu ala Muhammad ya fi sallallahu ala Muhammad. Bentengnya 8.000 triliun lapis dengan izin Sahyang Nur Cahyani Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih dengan izin Sahyang Nur Cahyani di benteng tubuh mediator agar dijauhkan dari bisikan-bisikan yang bukan dimaksud dengan jin Sahyang Nur Cahyani, dipagar dengan energi yang ada di malaikat dalam tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta menarik hodam yang mengetahui sejarah di pohon jublek yang ada di pohon jublek itu, ikonik Parung, dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana, ketarik ke tanganku. Yang dimaksud saja dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana. Bi-alfi sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana masuk ke dalam tubuh mediator dengan halus. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bi-alfi sallallahu. Bila yang bukan dimaksud otomatis terbakar, hancur, dan terlempar ke neraka jahanam. Allah, hanya dimaksud saja semakin sinkron di tubuh mediator, semakin sinkron masuk dengan santai dan halus, bisa diajak bicara santai. Yang Nur Cahyani Nirwana masuk dengan santai halus, bisa semakin santai, semakin santai dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana, semakin santai. Bisa diajak bicara. Izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana bisa bahasa Indonesia. Allahu, kita suara tersambung. Allahu. Bisa diajak bicara, bisa santai. Tidak merasa diserang, tidak merasa ditantang. Dengan izin Sahyang Nur Cahyani Nirwana, otomatis masuk. Rasanya saya hanya ingin ngobrol. Allahu, tidak terasa tertantang. Allahu. Halo? Ada apa? Kamu manggil saya ke sini? Ini benar yang ada di pohon jublek itu? Iya. Kamu yang paling kuat di sana? Iya. Jenis kamu nih apa nih yang mendiami pohon jublek itu? Golongan apa? Buto hijau. Oh, kamu buto hijau. Kamu diamnya sudah lama atau baru di situ? Sudah lama sekali. Dari tahun berapa kamu diami pohon itu?
Saya tidak mengetahui tahun berapanya, tapi saya sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun kamu di pohon itu. Nah, saya boleh tanya-tanya, dulu itu sejarahnya gimana itu? Kenapa bisa jadi ikonik Parung? Ada sejarah yang menyebabkan itu jadi ikon Parung? Ya, karena di situ ada pohon satu-satunya yang terbesar. Itu pohon paling besar. Iya, dan paling tua di wilayah Parung. Oh, itu paling tua pohon di wilayah Parung. Iya. Kalau boleh tahu itu usia pohon tersebut berapa itu? Sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Dari zaman apa adanya? Prabu Siliwangi ketika itu pohon itu masih kecil sudah ditanam. Oh, ternyata pohon itu ditanam oleh siapa? Apakah oleh salah satu orang besar juga? Salah satu dari kerajaan Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran berarti? Iya. Siapanya yang menanam itu? Anak buahnya disuruh sebagai titik wilayah kekuasaan. Oh, untuk titik wilayah kekuasaan berarti di situ? Iya. Memang dulu kerajaan Pajajaran itu wilayahnya, batasannya sampai mana? Jawa Barat semuanya di situ. Kadipaten. Kadipatennya di situ. Iya, perbatasan kadipaten itu ditanam. Kamu berarti tunduk dengan orang yang menanam kamu itu. Kamu dulunya itu ditarik untuk mendiami, atau kamu memang datang sendiri, atau memang kamu hodam untuk menjaga tempat itu? Pohon itu. Tanaman saya dulu ditaruh di situ. Sejarahnya itu dulu berarti anak buahnya Prabu Siliwangi menanam itu untuk sebagai batasan wilayah. Iya, bukan wilayah kerajaan, tapi kadipaten. Oh, wilayah kadipaten. Iya. Dulu kamu itu dipimpin oleh salah satu orang yang bisa menguasai keilmuan berarti ya? Iya. Oke. Pernah ada kejadian apa di pohon jublek itu? Banyak penampakan. Sering orang melihat. Penampakan. Itu dari mana itu? Atau dari kamu atau dari bangsa-bangsa gaib di sekitar situ? Itu yang hanya melintas di situ. Karena di situ dari atas ranting-ranting sampai bawah itu sudah ada penguasanya masing-masing. Oh, ada penguasa masing-masing. Itu ada kerajaan berarti pohon itu? Iya. Jadi para penonton itu di pohon jublek itu ternyata tanaman salah satu punggawa dari kerajaan Pajajaran untuk menanam untuk wilayah kadipaten di Jawa Barat ini. Kita akan lebih tanyakan lebih dalam lagi tentang pohon jublek itu. Oke. Itu pohon jublek itu banyak nggak yang minta-minta sama pohon jublek itu? Dulu banyak orang yang suka menyuki. Oh, jadi tempat pesugihan juga itu? Dulu. Sebelum ramai kayak sekarang. Dulu jadi tempat pesugihan di situ? Iya. Nah, itu siapa yang berhasil nggak rata-rata yang di sini itu? Kalau dia berani untuk bayar, itu bisa berhasil. Oh, bayar apa nih sebenarnya? Bayar apa? Timbal baliknya. Oh, timbal balik kayak semacam tumbal gitu. Iya. Nah, itu kalau didapat harta, itu siapa yang memberi itu? Kalau pesugihan itu? Ini. Mohon maaf para driver, tadi mungkin ada kendala sedikit, tiba-tiba lampu mati. Nah, kita lagi tanyakan lagi tentang kelanjutannya. Oh, jadi yang pesugihan itu, yang mengabulkan atau yang membuat orang kaya itu siapa? Sebangsa kami. Bangsa kamu? Iya. Minta timbal balik? Iya.
Tumbal berarti. Iya, Tumbal apa kalau boleh saya tahu? tumbal manusia, ada yang minta hewan, tapi kebanyakan makhluk semacam kami mintanya tumbal manusia. Nah, saya mau tahu jangka jangka waktunya itu sampai kapan? Misalnya? Dia kaya itu sampai kapan orang pesugihan itu? Selama dia mengasih tumbal itu, kalau dia tidak ngasih, itu ya bangkrut habis. Kalau bangkrut habis, nyawanya juga bisa hilang. Iya. Oke, kita kembali lagi ke sejarah pohon cubluk. Nah itu kamu nih selama menempati tempat itu ada lagi nggak dari kerajaan lain yang lawannya Prabu Siliwangi ingin menguasai tempat itu dan mencabut pohon jublek itu? Dulu tidak ada. Tidak ada. Berani. Nggak ada yang berani. Berarti kerajaannya tersebar luas dan kadipaten ini yang kamu diami atau kamu hodami ini sangat kuat berarti ya? Iya. Sehingga nggak ada yang berani ngejajah berarti ya? Makanya pohon itu tidak akan roboh. Dia akan roboh. Kenapa itu nggak roboh-roboh itu? Udah ratusan tahun itu kenapa pohon nggak roboh-roboh? Masih kuat. Agar orang mengetahui sejarah. Hmm. Selama ini tidak ada yang mengetahui sejarah tentang pohon jublek itu. Iya, kami kan salah satu putra daerah Bogor ingin mengetahui, makanya kita lakukan mediumisasi seperti ini agar anak cucu dan para putra-putra daerah sini mengetahui sejarah pohon jublek. Iya. Kalau boleh tahu itu jalan Parung dari Jakarta ke arah Bogor itu dulu sering dilalui apa dulu? Apakah dulu pernah ada laluan untuk kerajaan atau apa? Iya, itu dulu akses utama. Akses utama. Akses utama kemana itu? Menghubungkan Jawa Barat tulus dengan Jakarta itu disebutnya Jaya Raya. Oh, Batavia sejak Belanda itu. Jaya Raya itu. Kamu sudah ada itu, dalam artian kamu sudah ada di pohon jublek itu? Sudah. Itu akses utama berarti. Parung ini akses utama berarti ya? Akses utama. Ya, jadi para subscriber, salah satu ikonik Parung pohon jublek ini di bawahnya itu ada jalan yang menghubungkan Bogor dan Jakarta. Ternyata dulunya memang sudah menjadi akses utama para jalur kerajaan atau jalan untuk mengimpor ekspor barang, bukan gitu? Iya. Itu jalur utama atau akses utama yang untuk mengirim barang jalan. Oke. Dulu di sini Jawa Barat itu hasil dari pertaniannya melimpah ruah. Melimpah ruah itu dulu petani-petani yang banyak di Jawa Barat ini petani apa? Banyak sayuran, rempah-rempah. Itu paling masyhur di daerah Jawa Barat. Paling masyhur berarti rempah-rempah pertanian. Nah, pernah nggak di zaman Belanda kita nih yang ada di pinggiran pohon jublek itu mau diinvasi atau mau diduduki? Iya. Pernah. Pernah, makanya tidak ada yang bisa nembus. Kamu apain itu dulu? Ya, kita hadang dengan pasukan. Pasukan gaib. Oh, kamu hadang. Yeah. Itu kamu mau mewujudkan diri atau gimana? Ada yang bisa mewujudkan diri, ada yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau pas ada atau pasukan kerajaan lain atau zaman Belanda itu kalian juga turut serta membantu para putra-putra daerah ya? Iya, karena kan kami disuruh. Oke. Ya mungkin nanti kita akan ulas lagi. Sekarang saya mau ajak nih kamu memeluk agama Islam.
agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan izin beliau, Sahyang Nur Cahyaning Nirwana, makhluk ini otomatis mengetahui Islam secara jelas. Islam lahir dan batin dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Bi alfi alfi sallallahu ala Muhammad Allah. Dan mengetahui dengan jelas, sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahu. Dan mengetahui dengan jelas secara syariat dan hakikat Allahu. Bagaimana? Saya mau mengajak kamu untuk memeluk agama Islam secara sempurna, jasmani dan rohani dijalankan bersamaan. Mau? Nanti ikut dengan raja kamu yang ada di alam gaib, yang merajai alam gaib sekarang, itu Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Nanti ikut sama beliau, jadi jamaahnya beliau, tunduk dan patuh dengan beliau, ya. Kamu gak apa-apa, silahkan untuk menjaga wilayah Parung ini, tapi kamu dimuslimkan dulu, dan sekarang titelnya berubah menjadi jamaah Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Ya sudah, saya islamkan dulu ya. Sebelumnya kamu sudah punya nama atau enggak punya nama? Saya sudah punya nama. Kamu mau menggunakan nama kamu atau diganti dengan nama Islam? Ganti saja. Ganti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita islamkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih dengan izin beliau, Sahyang Nur Cahyaning Nirwana, bantu saya mengislamkan makhluk ini beserta pasukan-pasukan yang otomatis tertembak Islam dan ikut menjadi jamaah Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Bi alfi alfi sallallahu ala Muhammad, terstempel lafaz Allah di dada dan jidata dekat jin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Bi alfi alfi sallallahu ala Muhammad Allah. Pasukan-pasukannya otomatis yang bersambung dengannya mencari Islam, full Islamnya. Biar aku sallallahu ala Muhammad Allah. Seluruh perjanjiannya dengan orang pertama yang mengikatnya terputus. Allah. Sudah berubah menjadi manusia sempurna dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Allahu. Berpakaian muslim, Islamnya full. Allahu, dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana, lafaz Allah yang terang benderang. Allahu. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Semua ilmu pikiran yang terbaru terupdate masuk. Allahu, ilmu pengobatan, ilmu pembentengan dan seluruh ilmu-ilmu semuanya masuk ke baik yang Sahyang Nur Cahyaning Nirwana, dipakai berjuang di jalannya Allah dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Allahu. Makhluk ini mampu mengislamkan sebangsanya dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Allahu. Ya Rasulullah Muhammad. Sudah sempurna belum? 98%. Menjadi 100% dengan izin Sahyang Nur Cahyaning Nirwana. Allahu. Pasukan-pasukan kamu
Islamkan. Dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana, otomatis makhluk ini ketika mengucap bismillah mampu mengislamkan semua pasukan-pasukan Allahu. Power semakin bertambah dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana. Allahu diajak Islam. Semakin mudah bantu yang ada energi yang ada di dalam tasbih mutiara, bantu energi yang ada di gelang asma Sahya Nur Cahyani Nirwana, bantu energinya yang ada di dalam tasbih mutiara ini dengan Sahya Nur Cahyani. Allahu bertambah energinya, bantu energi yang ada di gelang asma, bantu dengan Sahya Nur Cahyani Nirwana. Allahu kerajaan kamu jadi rajanya sekarang. Itu kerajaan ini diganti dengan majelis ya. Sudah kamu ganti dengan majelis. Dia atau dikeluarkan? Keluarkan saja, Mas. Dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tasbih mutiara dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana, makhluk ini beserta energi negatifnya, beserta efek-efek minimalisasi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana. Biar sallallahu Allah. Kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Efek-efek minimalisasinya bersih, bantu bersihkan. Izin Sahya Nur Cahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana, kembalikan 9 ruh dan 7 sukma yang hilang, kembali semuanya jadi lebih sehat, lebih kuat, energi full 100% dengan izin Sahya Nur Cahyani. Allah biar sallallahu alaihi Muhammad, biar sallallahu alaihi Muhammad. Bantu transfer energi mereka dalam tasbih dengan izin Sahya Nur Cahyani Nirwana. Allah biar sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekian tadi kita mediumisasi kisah sejarah atau awal mula dari pohon jublong. Semua itu kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik kita pribadi. Ini tujuannya hanya hiburan semata, jangan dipercaya 100%. Semoga yang menonton ini dapat tercerahkan atau mendapatkan informasi beserta wawasan. Tujuan kami hanya menghibur. Tolong berikan saran yang baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.